Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arvina Purnilasari. Saya dari jurusan Komputerisasi Akuntansi Sore 191 dari Stekom Muleri. Di sini saya akan mempresentasikan analisis hasil penelitian saya pada mata kuliah komputer statistik. Langsung saja ke poin-poinnya. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Bapak dosen terkait dengan analisis hasil penelitian. Yang pertama itu ada kita memilih judul atau tema skripsi. Yang kedua, menentukan variabel. Yang ketiga, gambar model dari variabel tersebut. Yang keempat, hubungan logis antar variabel. Yang kelima, rumusan hipotesis. Langsung saja yang pertama, ada judul skripsi atau tema skripsi. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh ukuran organisasi, partisipasi pengguna, dukungan manajemen puncak, program pelatihan, dan teknik personal system terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada UKM Kota Semarang. Dari judul ini, maka kita akan coba uraikan. Kemudian ini ada kita harus menentukan variabel. Dari judul tersebut ada 6 variabel. Seperti yang telah kita ketahui, variabel itu ada 2. Yang pertama ada variabel eksogen dan yang kedua ada variabel endogen. Ada baiknya kita tahu apa sih itu variabel eksogen dan variabel endogen itu. Jadi, variabel eksogen itu yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Kemudian untuk variabel endogen itu variabel yang dipengaruhi dari variabel lain atau variabel bebas. Variabel eksogen ini biasa juga disebut dengan variabel bebas, sedangkan variabel endogen biasa disebut dengan variabel terikat. Dari judul tersebut, kita uraikan ada 6 variabel. Yang pertama, ada ukuran organisasi. Nah, ukuran organisasi ini termasuk variabel eksogen 1. Yang kedua, ada partisipasi pengguna. Partisipasi pengguna ini termasuk dalam variabel eksogen 2. Yang ketiga, ada dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak termasuk ke dalam variabel eksogen 3. Yang keempat, program pelatihan termasuk dalam variabel eksogen 4. Yang kelima, teknik personal system termasuk ke dalam variabel eksogen 5. Yang keenam, ada kinerja sistem informasi akuntansi. Ini termasuk ke dalam endogen pertama. Oke, lanjut. Kemudian ada gambar model. Dari beberapa model yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen, saya hanya mengambil salah satu model saja, yaitu regresi berganda. Dari variabel itu kalau digambarkan akan seperti ini gambar modelnya, yaitu ada kinerja sistem informasi akuntansi ini merupakan variabel terikat ya, yang dapat dipengaruhi. Untuk ukuran organisasi ini dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Kemudian ada juga partisipasi pengguna. Ini mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Selain itu juga ada dukungan manajemen puncak. Ini mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Kemudian ada program pelatihan. Program pelatihan ini mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Kemudian yang terakhir ada teknik personal system dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Next, ada hubungan logis antar variabel. Dari hubungan logis antar variabel ini yaitu yang pertama ada kualitas ukuran organisasi mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Jadi, kinerja sistem informasi akuntansi ini dapat dipengaruhi oleh kualitas ukuran organisasi.
Kemudian yang kedua ada kualitas partisipasi pengguna mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, kualitas dukungan manajemen puncak mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Yang keempat, kualitas program pelatihan mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Yang kelima, kualitas teknik personal sistem mempengaruhi kinerja sistem informasi. Nah, dari hubungan logis antar variabel ini, kinerja sistem informasi ini dapat dipengaruhi oleh kualitas ukuran organisasi, kualitas partisipasi pengguna, kualitas dukungan manajemen puncak, kualitas program pelatihan, dan juga yang terakhir ada kualitas teknik personal sistem. Untuk yang terakhir ini ada rumusan hipotesis. Untuk hipotesis pertama, H0-nya, variabel kualitas ukuran organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. H1-nya, variabel kualitas ukuran organisasi berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Untuk hipotesis kedua, H0-nya adalah variabel kualitas partisipasi pengguna tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. H1-nya, variabel kualitas partisipasi pengguna berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Kemudian lanjutannya ada hipotesis ketiga. Hipotesis ketiga ini H0-nya adalah variabel kualitas dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. H1-nya adalah variabel kualitas dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Lanjut ada hipotesis keempat. H0-nya adalah variabel kualitas program pelatihan tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. H1-nya adalah variabel kualitas program pelatihan berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Nah, untuk yang hipotesis kelima atau hipotesis terakhirnya ini, H0-nya adalah variabel kualitas teknik personal sistem tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. H1-nya adalah variabel kualitas teknik personal sistem berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi. Jadi, dari hipotesis pertama sampai hipotesis kelima ini ada H0 dan H1-nya. Nah, cuma bedanya H0 dan H1 itu terletak pada tidak berpengaruh dan pengaruhnya. Jika H0 itu tidak berpengaruh, sedangkan H1-nya itu berpengaruh. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.